Kalau dilihat dari depan, lutut itu kan harus lurus begini. Nah, kalau melihat gambar ini, lututnya Omri itu begini. Padahal yang dikejar adalah begini. Oke, stop. Memang kamu miring ternyata. Wild man, all eyes I'ma keep it down and swipe it like it, look I made it, hashtag yep I'm the greatest, and the game don't stop, till I get on top, are you ready now? Whoa, yeah, I'm making moves, I'm ready to go, I'm making moves, yeah, I'm never gonna stop, until I'm on top, I'm making Selamat bertemu lagi di podcast Main Sepeda. Ini bukan podcast sebenarnya, ini demo lagi. Kita sesekali memang melakukan demo. Kita pekan lalu sudah diskusi panjang lebar tentang pentingnya fitting sepeda dengan tamu kita dari Singapura, Mr. Chun Wei Teh. Dia master bike fitting dari Fit School. Dia yang mengajari fitting-fitting di Asia pada dasarnya. Dan kita sekarang akan melakukan demonstrasi fitting sepeda. Jadi buat teman-teman khususnya pemula yang pengen tahu posisi yang benar itu seperti apa, yang dicari itu apa, kita akan melakukannya saat ini. Dan ini yang saya paling suka karena kalau ada demo biasanya ada kelinci percobaannya. Pertama saya kenalkan dulu Mr. Chun Wei Teh dari Singapura yang akan melakukan fitting terhadap kelinci kita. Dan karena yang dari tadi yang ngomong saya berarti sudah ketahuan siapa jadi kelincinya. Kelincinya besar sekali, namanya Om Johnny Ray. Ya. Jadi Om Johnny Ray sudah dandan pakai jersey 5am terbaru warna putih, sudah pakai black bibs, sudah pakai sepatu favorit dia. Dan anggap aja ceritanya begini, Om Ray barusan dapat bonus akhir tahun, dia beli sepeda baru Wednesday AJ1 Titanium, dan dia ingin fitting sepeda itu supaya dia benar-benar pas. Dan ini sepeda sudah kita perkirakan ukurannya adalah frame-nya sesuai dengan dia, yaitu frame ukuran 50. Tinggal sekarang tinggi sadel, maju mundur sadel, panjang stem, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dia, yang dia bisa menikmati bersepeda dengan baik. So, I'm giving this stage to Mr. Chun Wei, and please explain what we are doing and how hard we are gonna ask him to ride, and we can ask him to ride for 2 hours if you want. So it's all yours. Okay. Do anything you want to him. Silakan lakukan apa saja pada dia. Don't worry about his health. Ya, jadi jangan khawatir tentang kesehatannya. Hancurkan. Okay. Go ahead. Yeah. So this is the demo purpose. So we did some changes to the bike, and we jump straight into trying to explain the difference between looking for balance of the rider and the bike, difference between static and dynamic fit, the tools we use, and what we should be looking out for. Jadi Om Chun Wei akan menunjukkan, dia akan menunjukkan nanti ada yang namanya static fitting, dynamic fitting, dan akan menunjukkan apa saja peralatan apa saja yang dia bawa dan apa saja yang akan dilakukan pada kelinci kita hari ini. Ya. So Raymond, wortel. Hey, hands on the handlebar. Okay. Pedal please. Yes, Spin. Always look straight ahead. Look straight up. Let's see. Yeah. Okay, Chun, just a minute. If he doesn't obey, let me know. Yeah. I will hit him. Yeah. Okay. So you can see that it seems to be a lot of overcompensation in terms of the leg extension, kicking, and just not very stable on the bike. Jadi kelihatan karena ini belum disetel sepedanya, Om Ray kelihatan sangat tidak nyaman. Jadi kakinya kayak kejauhan. Ini sudah sakit. Sudah sakit. Ya teruskan 1 jam lagi kita lihat sembuh apa enggak. Jadi ini memang belum diapa-apakan sepedanya. Jadi Om Ray kelihatan sangat tidak nyaman, dan memang kita buat dia tidak senyaman mungkin ya. So for looking at balance on the bike, we will start from, if you break the bike into two,
we have to look at the saddle position first before we see what we can do to the front. Jadi kalau kita belah dua begini, yang harus kita lakukan pertama adalah posisi saddle dulu, baru bagian depan. This is because this is the engine, and if we do not get this right, no matter what we do to the front doesn't make sense. Jadi karena mesinnya ada di sini, mesinmu di pantat bro. Jadi karena mesinnya ada di sini, jadi apapun yang kita lakukan di sini nggak akan ada gunanya kalau mesinnya nggak pas. So we need to we need this? No need. Okay. Need a knife. Oh, knife? So we need to make sure that the knee position is correct and the leg extension is correct. Jadi posisi lutut dan extensionnya kaki harus pas. So you can see we have some little stickers here already. Jadi tadi Om Chun Wei sudah memasang beberapa titik stiker di titik-titik bagian badan dari Om Ray. Ini ada tujuannya ya. So we use body landmarks to mark out where we need to see where the angles are. Jadi tujuannya adalah ini untuk titik-titik pada badan yang dilihat untuk mengukur sudut-sudutnya pergerakan badannya Om Ray. Let me grab my tool. Ya, jadi dia akan bawa tool. This one is I'll call manual static fit tool. Jadi ini alat fitting manual, statik ya. So we are able to see the angles here that we need to know what's going on to Raymond. Jadi ini untuk mengukur sudut derajat dari sendi-sendi badannya Om Ray. Jadi ini, so this is the tool the fitter traditionally used. Yes. Before technology, right? Yes. Ya, jadi sebelum ada teknologi fitting, fitter rata-rata harus menggunakan alat itu untuk mengetahui sudut-sudut badannya. For example, if we need to see the shoulder angle, we just put it here and then we can check. Nah, dari situ bisa mengukur berapa derajat bahunya. Check the back angle. So if it's ini untuk mengukur sudut punggung. this angle over here. Ya. Ada angkanya di situ ya. Yep. And then the most important, the knee angle. Yang paling penting sudut lutut. Downstroke all the way. No, all the way. Yep. If he doesn't follow, let me get the hammer. Yeah, so we can kind of look at what's going on, the numbers. Ya. Jadi angkanya di situ untuk tahu sudutnya berapa. Ya. Ini bike fitter manual use this, right? So even until today they still use it. It's still very until important. today. Ya. Sampai sekarang masih dipakai. We can only see the numbers when he stop moving. Nah, masalahnya adalah kita baru hanya bisa melihat angkanya ketika kelincinya diam. Jadi harus diam baru bisa diukur gitu. Ya. So the dynamic fit will be live data, everything is up. Nah, dengan teknologi dengan dynamic fit, sudut-sudut ini bisa diukur saat kelincinya bergerak. Ini kelinci kok gede ya. So, should we call him a rabbit or something else? White rabbit, that's good. Apa? White rabbit. White rabbit ya. Kelinci putih gitu ya. Oke, go ahead Jun. Okay. Then let me put up the sensors. Ya. Jadi Chun Wei akan memasang sensor pada badannya. Is there electricity in it? No. Do we need it? I want it. So Infrared sensors. Yeah. Okay, downstroke. Down, ini down, down. sensor infrared yang akan dipasang oleh Chun Wei pada kelinci putih kita. So it's still the same landmarks like static fit, but the data release is all like. Jadi titik-titiknya sama dengan ngecek statis, tapi ini bisa nanti menghasilkan data yang live. Jadi ketika gerak nanti akan kelihatan sudut-sudutnya secara live. So it's more accurate because it's live. Jadi lebih akurat karena live. Okay. Are you sure you don't need electricity? No, got battery, it's okay. I can put it. Okay, down back a bit. Kita disetrum nggak? Okay. Disetrum ya? So this will give out the infrared for me to see the angles that I need to see. Jadi titik-titik ini akan mewakili sudut-sudut yang ingin dilihat. Ya. And then the system will pick up. Jadi itu ada kamera di situ, ada kamera dalam hal ini dari Retul, ini kamera motion capture, right? Yeah. Jadi ini menangkap gerakannya kelinci putih kita, sehingga nanti kamera itu akan merekam tiap titik ini, lalu menampilkannya di layar, seperti di belakang ini. Jadi nanti kita bisa melihat, jadi sedangnya Om Ray
kalau di sini kan kelihatan kelinci besar. Kalau di sini kelihatan kurus sekali kamu. Oh iya, Ya, kecil. kecil ya kan. Kan seneng kalau kayak gini kan ya. Kelihatan cuman garis gitu ya. Nah, ini kameranya tadi. Ya. So we can do like a before and after. Sometimes you can see a difference between before and after the fit. Jadi kamera ini gunanya juga untuk merekam posisi sebelum di fitting dan sesudah di fitting. Jadi nanti ada ditampilkan di samping sini. Okay, Raymond, you pedal please. Look in front. Ya, lihat depan, jangan lihat sana. Ya, lihat sini ya. Okay. Ambilin palunya lagi kamu nggak nurut. Okay, let's go now. Just a quick shot. Oke, tadi sudah difoto sama dia. Jadi Junwei akan menampilkan sekarang foto before. Okay. Bukan foto wajah loh ini ya, ini foto dari samping loh ya. Nah ini, dan sekarang terekam digital, foto beforemu ada saya di sebelahnya. Jadi Kamu nggak bisa buang gitu. emang kenapa? Ya nggak apa-apa, buat catatan aja. Waktu di fitting ada aku di situ. Gitu. Oh, iya. So we can see it's quite a bit of overextension and the shoulders can be a bit far reach. Jadi kelihatan dari foto before ini kalau kakinya terlalu lurus, terlalu menjulur ya, terlalu lurus, dan the back is A bit too low too. Depending on what he's looking for. So I think we are looking for endurance fit. So this will be a bit too off. jadi kalau yang dikejar endurance ini bukan posisi yang pas. Fashion, not to. Fashion is okay. I don't care fashion. Oh, no, he wants racing position. Oh, position racing. Yeah. The next bike. Oh, the next back. Jadi kejar endurance dulu. Ya. Okay. Hands on the handlebar, please. Ya. Then do a first capture. Ya. Om Ray, mohon maaf kalau yang suka melihat Om Ray di podcast, yang dilihat sekarang manusia lidi dulu ya. Kan banyak itu kan yang model-model apa? Bukan model lah, maksudnya orang-orang sosmed yang fotonya diedit supaya kelihatan kurus ya. Fitting aja langsung jadi lidi ya. Nah, jadi lurusan. langsung lurus. Nggak perlu puasa. Nggak perlu puasa langsung kelihatan lidi kan enak kalau kayak begini kan ya. Merah-merah. Ya. It shows his side view angles, and this one shows the way the knees is moving. The way this is the knee. Yeah. So there's a sensor on the side. So it's straight or not? It's not straight at all. Jadi kelihatan dari sini bahwa ini kalau dilihat dari samping gerakannya begini, terus putar. Aduh. Nah, dan dari sini kelihatan kalau lututnya dia nggak lurus, miring dia. So is this from the side, basically front view. This is the front view. Ya, jadi kalau dilihat dari depan, kameranya mana? Kamera itu ya. Kalau dilihat dari depan, lutut itu kan harus lurus begini. Nah, kalau melihat gambar ini, lututnya Om Ray itu begini. Padahal yang dikejar adalah begini. Okay, stop. Memang kamu miring ternyata. Ya. Lututnya. Iya, helmnya juga. Ya. Masa? I Orangnya think drop, lurus. Orangnya lurus. okay. I think it will Iya, get some gerak ya. part. Iya. Lutut ya. Iya. You can write your name. Ya. Tanda tangan pakai lutut ya. Jadi tadi tunjukkan dengan alat ini kita bisa melihat Om Ray itu bukan hanya sekedar dari samping, tapi lututnya ini lurus atau tidak. Jadi dan ini bisa dikoreksi dengan posisi yang lebih baik gitu. Karena ya putar lagi. Sama kan kaki kananmu kan pernah dioperasi kan ya? Ya. Kaki kanan saya juga pernah. Jadi kayak saya juga nggak bisa lurus 100% yang kanan. Okay, good. So we have a few angles we look at to make sure that fall into the range. Nah, ini ada ankle minimum, ankle maksimum, ankle range, hip angle, punggung, lalu lutut, ada datanya di sini, dan ini harus masuk ke range. Jadi kalau kayak tes darah gitu, kalau tes darah kan kolesterol harus sekian sampai sekian. Nah kalau melewati ada bintangnya kayak, nah ini sama. Jadi ini range, ini harus segini. Kalau melewati ini berarti nggak pas. Jadi alat ini sama kayak tes kesehatan gitu. Nah, so is he okay or do we have to be worried about him? Everything is wrong. Semuanya salah di sini Mas. Okay. Kan sepeda baru. Iya, karena di sini misalnya ankle range harusnya 20 sampai 30, sekarang 34. Kemudian I think we look at this one as well. Yeah. Knee extension. knee extension, jadi tekuan lutut ya. Tekuan lutut itu which one? 20. Seharusnya 35 ke 40, ini hanya 20.
Jadi memang ini posisinya masih kacau, ya, masih not right. Ya, saya And then- ini sakit. Ya, dan dia merasa sakit. Kalau kamu sakit, jangan ngomong, nggak peduli kita. Oh, iya. Yang penting angkanya pas. Kamu sakit itu urusanmu. And this one. Nah, ini juga posisi lutut terhadap kaki ya, so the knee and the foot. Yeah. Jadi ini harusnya minus 10 sampai 10, ini minus 8. Jadi jauh, melengsingnya jauh ya. Ya, seperti yang di dalam sini ya. Melengsingnya jauh ya. Enggak. Ya. Hello, Oke. right? Let's- Ya, turun. Get off from Yes. the bike. Ya. Yes, Oke. so we can make some adjustments. Jadi kita akan melakukan penyesuaian. So I think kalau di Surabaya biasanya Om Chun Wei ini dibantu oleh Dik James. Dik James ini yang membantu fitting. So Chun, yeah, let's move the saddle forward. jadi meminta sadelnya The dimajukan. middle part of- How far? The middle of the saddle rail. Dimajukan tadi sadelnya ini sangat ke belakang. Ini coba dimajukan ke tengah. So this will improve the knee forward foot number. Jadi ini untuk memperbaiki posisi lutut berbanding terhadap posisi kaki. Jadi lutut dan kakinya ini perbandingannya seperti apa? Chun, can you explain about this stem? Oh, this one is adjustable stem, so it allows me to change the angle, the length of the stem without taking off the bike. Nah, jadi biasanya kalau fitting kan masalahnya kalau stemnya salah harus beli-beli terus kan. Kalau fitting dulu itu ada stem untuk fitting ini, jadi bisa disesuaikan panjangnya. Nanti yang pas mana ya belinya yang itu. Jadi nggak perlu beli beberapa stem. Ini enaknya pakai ini. Dan ini bukan hanya not only length, right? It's Yeah, also angle, no, the angle. sudutnya stem juga bisa, karena stem kan ada yang minus, ada yang plus. Jadi ini stem fitting ini bisa disesuaikan, mencari yang paling pas nanti. Okay. Silakan naik. Ngeri juga kalau kelinci percobaan besar-besar gini ya, makannya banyak. Okay, stop. Wait, let me- Tadi sebelum fitting ini aja 400 gram. Enggak. Masuk. Iya, 400 gram itu kan kali 2. Oh. Yang lain makan satu porsi, kamu kan 2 tadi. Nah kan paketan dulu. Iya, buy one get one free soalnya. Hands on the handlebar, please. Ya. Pegang sini, jangan ke situ ya. Oke, direkam lagi tadi setelah posisi diubah. Kita lihat. Okay, let's go. Go. Manusia lidi berputar lagi. Ya, angkanya mulai keluar. It's a little bit better, but we still need to improve more. Jadi kata Chun Wei sedikit lebih baik, tapi masih harus diubah lagi sedikit. Kamu nggak gampang ternyata. Okay, off the bike. Turun lagi. Maksudnya nggak gampang itu gimana? Badanmu banyak yang salah. So we make more changes. Jadi masih harus diubah lagi. Jadi memang prosesnya, Chun, we have to be really patient to do fitting, right? Yes, this is the express demo. Ini termasuk ekspres katanya, karena kalau fitting yang beneran, how long usually? About 1+ hours. Ya pasti lebih dari 1 jam untuk penyesuaian. Okay, let's do forward all the way to the marking. Nah, And jadi then down. sadelnya dimentokin ke depan, lalu sadelnya diturunin lagi. Nanti setelah di fitting, mungkin nanti pembalap sombong bisa nantang Om Rey ya. Siapa tahu posisi ini bisa lebih cepat balapannya. Mungkin. Pembalap sombong semua ditantang. Iya. Pelari cepat ditantang. Yang goes ditantang. Pancu ditantang. Ya. Makan, nggak tahu kalau makan. Pelari paling cepat Surabaya ditantang lari, dia pakai sepatu basket. Ini ada pembalap sombong nonton di sini juga. Karena pembalap sombong merasa dengan menonton syuting podcast ini, dia bisa keluar dari ruangan ini, lalu langsung jadi bike fitter. Oh. Okay, one more time. Oke, naik lagi. Jangan jauh-jauh. Ternyata enak ke FPV ya. Nggak usah naik turun. Ini Coba naik turun tuh. Nggak sama. this is assuming that his clip is already Yeah. correct ya. Jadi Om Rey ini kebetulan sepatunya sudah dia pakai dan sudah sering dia pakai. Jadi posisi klip di sepatunya sudah pas. Kalau belum pernah pakai klip, proses pertama biasanya memasang klip dulu dan memastikan posisinya pas pada posisi kaki. Karena klip itu nggak sekedar pasang. Sering pemula itu datang pasangin klip, suruh mekaniknya terserah masang gimana. Padahal sebenarnya
posisi bentuk kaki orang beda-beda kan. Jadi posisi klip yang pas ya di bawah, garis tengahnya adalah di bawah tulang kerasnya kaki di belakang Okay, jari. press pedal. Ya, silakan pedalin lagi. Look straight ahead, please. Lihat ke depan. Berjalan. Jun, ini kalau kita lihat posisi lututnya sudah lebih lurus ya. Tadi kan miring. Yeah, slightly better now. This is good. Ya, jadi lebih bagus. Tadi kan miring sekali kan ya. Sekarang sudah mulai agak tegak. Belum tegak, tapi sudah mulai agak tegak. Okay. Does the tool record how crazy your mind is? Because if his leg is straight but his head is not. No, it does not record those things. Okay, stop. I'm going to shorten the stem a bit. Nah, sekarang memendekkan stem. Tadi berapa? No, just now was 120. Now it's 110. Tadi 120, sekarang dibuat 110. Silakan. Okay, let's try again. Pakai lagi. No, I never on yet. Yeah, just pedal. Go to the big ring for me. No, big ring. Pindah ke chainring besar. Oh, lebih power ya. Slow, not so fast. A little bit faster. Kita lihat seperti apa. Oh, Remember your ankle, you push your ankle down a bit too much. Then my number will always be off. Just relax your ankles. You Relax. don't need to push down so much. jadi jangan terlalu menekan, muter, jangan ditekan. Ya. Ya. Wah, berarti Omre teknik pedalingnya ada yang nggak pas ini. Bagaimana rasanya Om? Ya, awan ya. Lihat ke depan Om. Ya. Nah, konsentrasi ya. Cannot. Wait. Nggak bisa? Just now was okay, then now it was off. Ya. Okay. So pedal like this. Okay. Yeah. Yep. Oke. Don't push down so much. Jadi jangan jadi diputar ya, jangan ditekan. Smooth. Yeah, look straight ahead. Lihat ke depan. Fokus. Berapa? Numbers still not so good. Nah, angkanya nggak bagus. Because it's yeah. Okay, let's pedal please. See, his ankle is very low. So I need to make it a little bit lower to make sure it doesn't hurt himself. Jadi yang masalahnya ada pada posisi ankle ya. Jadi dia akan nyoba nurunin lagi kayaknya. Lower the saddle? Yeah, I'm gonna lower it a little bit more. Nggak bisa kayak pembalap yang tinggi bro. Okay, off the bike. Terus? How high? No. I don't know. Know later. Nanti diukur ya. Ya. Jadi ini nunjukin ya memang nggak sesederhana itu untuk fitting. You need to flatten and then all the weight until you can. Ini saddle pendek, short nose saddle. Is that an issue or? I prefer saddle with like a cutout because it relieves a lot of pressure and heat. Jadi saddle yang ada lubang ini dia lebih suka karena lebih adem. But it's a short nose. Yeah, it's okay. Ya, masih oke? Yeah. Ya. Atau mungkin bagian yang mendudukinya harus dipanjangin. Just depends on the rider's preference. Jadi menyesuaikan selera saja, tidak masalah katanya. Ya. I need to level the saddle. Dan dia akan karena saddle ini kan harus level ya. Yeah. If not, the rider will slide and then it will not be good. Ya. Dimentokkan ke depan, lalu diluruskan. Ini 110? Still 11. Ya. Jadi sekarang, Jun, I cannot imagine if you're a newbie and you're sitting on the bike and you don't know what you look for. Yeah. So Some people they don't know how to explain also. So experienced fitter
or somebody can communicate well, can fix things, and can ask the correct question to draw out the answers. Ya. Jadi kadang-kadang kalau pemula kan dia tidak tahu apa yang ingin dia sampaikan, jadi dia tidak bisa menjelaskan apa yang dibutuhkan. Jadi ini pentingnya komunikasi juga antara fitter sama yang di fitting gitu. Okay, let's try again. Ya. Kita coba lagi, ombre, posisi ketiga. Udah iya tadi di set 3, tadi 1, 2, ini yang ketiga. Stop. Okay, let's try. Oke, coba lagi. Ya, this knee is not straight. The knees are getting better lah. Ya, ini lebih baik dari tadi ini lebih sempit ya. Jadi yang tadi kan ini segitiganya kayak lebar sekali, sekarang makin kecil begini, jadi semakin lurus sebenarnya. Dan posisinya tadi miring begini, sekarang sudah semakin tegak. Jadi sudah membaik. Ya, menuju lurus. Ya. Kira-kira kalau psikiater sama orang gila paling ya kayak gini ya. Kalau masih agak miring, dilurusin lagi dikit gitu. Cuman kalau ini kan pakai kunci L, ya. Kalau psikiater pakai palu ya. Atau pakai cambuk. Ayo, very messy. Ya. Junwei sedang konsentrasi, kayak dokter mencari resep. And more in front. Lihat ke depan, dari tadi lihat ke bawah. Ada apa sih di bawah? Nggak sobek nggak? Sepatu. Kenapa sepatu ya? Nggak bisa nggak? Itu stikernya bisa dilepas kok. Fokus, luruskan. Apa tadi? Konsentrasi. Kamu udah lumayan. Ini lubang di tengahnya sudah berkurang banyak. Dokternya lagi pusing cari resep buat kamu. Ternyata memang badanmu itu rewel. Just keep on cycling. Again? No, just don't stop. Terus, You feel better than before? merasa lebih nyaman dari sebelumnya? The first time. Yeah, second time, third time. Dengan yang pertama, dengan yang kedua? Same better or worse? It's better than the first time, of Okay. course. Better than the second time? Cannot feel it. Cannot feel it. Karena bilang, Just pedal. lihat depan. No, a bit slow, not so fast. Okay. You will be addicted a lot of things, right? So I can just say, Ya, ya. because his pedaling is not usual and if not a good demo. Because the way you pedal is very flat. And if you give a newbie, he will go crazy. So need somebody to say stop and then I know what's going on. You see, when your feet is very flat, this angle can never be here. So the way he pedal is, Yeah, it's this way. So of course we also do not want to say change something too drastically as long as there's no injuries and nothing wrong. ya. So if I want to come to 35, I have to lower until it's impossible. No matter how I lower, he will still be flat. Jadi cara pedalingnya Om Ray itu kakinya flat, dan kakinya I'm not sure that this is good for the podcast because of it too much things to explain. that's okay, just as much as you can. Yeah. Jadi memang kadang-kadang ada orang-orang yang challenge-nya lebih banyak gitu. Jadi so he has to fix his technique also. No, a little bit. As long as there's doesn't feel anything wrong or no pain, no discomfort, then I'm just gonna let him be who he is. Ya. Jadi untuk saat ini karena ada cara pedaling Om Ray yang kakinya itu lurus ya, rata gini. So the way he pedal Yes. Jadi So kan make the knee extension a lot more. seharusnya kan agak miring gini. Usually you do not want to force yourself in a certain way. So just relax all the joints. Joints means your elbows, your knees, Yeah. more relaxed. Jadi dia harus bisa lebih rileks posisinya, pedalingnya. So he's driving a
a lot from the downstroke. Jadi powernya Ombre ini banyak sekali dari downstroke. Jadi masih dorong ke bawah. Yeah. Jadi kalau misalnya bisa lebih berputar, Yeah, see? Yeah. This is slightly better. Yeah. See, this is jadi kalau coba tenang, flat. Yeah. ya smooth. Jadi mikir nariknya Ombre. Jadi bukan hanya dorong ke depannya, tapi narik ke belakangnya juga lebih smooth. Jadi seperti The sensor came up. ya sensor betul. Tapi ya kadang-kadang fitting ini juga kalau tadi Chunwei bilang kalau memang angkanya tidak akan ketemu, karena pada beberapa hal angkanya akan sangat sulit ketemu, dicari kompromi yang paling pas, dan selama dia tidak kesakitan atau tidak mengalami cedera atau apa, ya jangan mencoba mengubahnya terlalu banyak. Nanti biar dia belajar lebih lentur dulu. So if you cannot force the change, just let him do it and then let him learn the technique better. Yeah. Over And then- time, he may be better. Dan nanti dalam sekian waktu dia bisa jadi lebih rileks dan lebih nyaman ya. Okay, let's try again. Look, remember straight ahead. Ya, nah ke depan putarannya smooth. Kita lihat. Jadi fokus ke nariknya, bukan dorongnya. Ya. So if somebody is using flat pedal, that's very difficult, right? Yeah. Jadi kalau nggak pakai clip ini juga akan sulit karena yang dayanya hanya dari dorongan, bukan dari tarikannya. Much better. the numbers are much better. Ya, angkanya langsung membaik. Kelihatan ininya lebih lurus, Om. Ya. Jadi fokus, narik ke belakang. Yeah, that's good. Ya, much better. Yeah. So if we do a Ya, video again, ya. Tarik ke belakang, Om. Ya. Fokus tarik ke belakang. so if we look at like the before and after, Ya. you can see quite a big difference in terms of the reach. The shoulder closes up because the body is more forward. Can you show ya? So this is before. Ya, ini before. So we move the saddle all the way forward so that his knees is in the middle of the frame. Jadi ini posisi yang pertama tadi. Jadi posisinya sangat ke belakang. Jadi saddlenya dimajukan sementap. Jadi posisi badannya lebih berada di tengah-tengah frame. Ya. So his ankles are able to drop, and this one is Ah, hyperextension. jadi kalau lihat di sini ankle-nya, kakinya sudah lurus, ankle-nya masih tinggi. Jadi tandanya kejauhan, ketinggian. Di sini ankle-nya sudah bisa turun. Jadi sudah And there's a slight bend in the knee, so it's not so. dan lututnya agak nekuk sedikit. Jadi lebih sesuai. We also close up the shoulders and raise the back. Jadi posisi bahunya juga jadi lebih nyaman ya. Jadi posisi punggungnya jadi lebih tegak, lebih. So overall, more endurance, neutral, can ride all day kind of position. Jadi dengan posisi ini lebih ke endurance fit. Jadi kamu bisa goes harian dengan posisi ini. You wanna try? Seharian 8 jam pakai ini? Di sini aja, nggak usah kemana-mana. Kan makanan tinggal diambilin nanti. Nggak. So, Chun, because I think we achieve quite a bit today, right? From this messed up position to his more neutral. Yeah, more neutral position. Ini lebih netral, but we found issue with his pedaling technique, right? And probably because of the difference in the leg strength, he drive a lot from the right. Jadi Because the left side could be very weak. That's why the driving is a lot from the right side. so from the right side. Yeah, keep driving. So this kind of thing needs a certain eyes to pick things up. Jadi ini butuh mata yang terlatih untuk menangkap masalah-masalah lebih detail. Mungkin so you need basically more time to work with him, right? Yeah, more time and like I said before, not just focus on numbers, but focus on the rider and the fitter's experience to know what to pick up and to continue working with the rider. Ya, jadi dia butuh lebih banyak waktu untuk bukan hanya fittingnya, tapi juga untuk melihat kebiasaan dan apa yang dibutuhkan oleh Ombre dalam hal ini. PR-mu banyak, So if you encounter somebody like this, what will be your suggestion? So we work with the speed first,
Jadi kita bukan paksakan, kita pakaikan fit ini dulu. Tadi saddle dimajukan, stem dipendekkan ya. And what does he need to do to? He needs to ride. He needs to ride. Because the real test is on the road. Yeah. So fitting can never really know replicate the road conditions. So fit right and then fit back and maybe redo fit again. Jadi fit, coba di jalan, diskusi, feedback segala macam, lalu mungkin coba di fitting lagi. Jadi dia ini ada pertanyaan nggak atau ada concern nggak? Karena I know he is very particular, like he change his bike every day. Saya tahu Omri itu suka ngutak-ngatik sepedanya setiap hari. Jadi datang ganti saddle, ganti seat post, dimundurin, dimajuin, ganti saddle. Saddle ini suka, semua sepedanya saddlenya itu. Nanti beli saddle baru, cocok lagi, semua sepedanya diganti lagi saddlenya ya. Kamu kan kayak gitu kan ya? Iya kan? Ngaku lah. Iya. Iya. Yeah. So what do you suggest? Atau Omri punya pertanyaan? Apa ya? Try to change only one thing. Is it not to what? To relax. To relax. He wants to be more like this. So this one, the premise is that we do a endurance fit. Karena tadi dari awal maunya melakukan endurance fit. Jadi posisinya kayak gini. So different bikes can have different kinds of fit for different goals. Jadi beda, kalau misalnya nanti ada sepeda lain pengen di fitting untuk lebih racing bisa dilakukan. So from this position, if he wants to do a racing fit, what changes do you think he needs to do? Probably a much lower back. So we extend this one up and low. Up and low meaning? No. Sorry, this one out and then lower. Oh, jadi stemnya dimajukan dan direndahkan. And then will it change the leg position? That one will not affect so much. Tidak akan I can mengefek. tune, but normally the front end is enough. Ya, jadi nanti itu tidak akan terlalu mengaruhi yang belakang, bisa disempurnakan lagi, tapi tidak terlalu banyak kayak gitu. So for example, if he has an aero bike, then the fit will be very different versus endurance bike. Ya, jadi untuk aero bike nanti bisa beda lagi fittingnya kalau mau. Right, because the goals are different. Goals are different means perhaps on the say the Venge or the S5. You are given the position, but maybe you can only do it the flats, the 1 hour kind of ride. You bring out for 3 hours, it will not work. Because the bike is basically like that. Yes, the position and the bike lah. Jadi kalau misalnya beli sepeda aero kayak Specialized Venge atau Cervelo S5 itu tuntutan posisinya bisa beda. So because the bike is an aero bike, so you will fit it. Yeah, if the rider wants, I can make it different because if he has like a few bikes to make. Ya. Jadi kalau punya beberapa sepeda yang beda-beda, bisa dibuatkan yang beda-beda. Okay, Chun, I have a question because I have that one fit that I really like, right? And then so I put it on all of my bikes. It's basically the same, right? If the saddle is the same, it's basically the same. Ya, jadi kalau saddlenya sama, padahal saya sama. So, for example, I get this. Biasanya setelah di fitting sama Junway atau sama bike fitter yang alatnya lengkap, biasanya dapat resep seperti ini. Dapat resep yang menunjukkan ya angka-angka yang tadi muncul di layar kan, misalnya tinggi saddle berapa itu angkanya keluar. Jadi setelah di fitting gini nanti diukur, ada alat ukurnya, you will show how you. Okay. Ya. Sure. Jadi nanti setelah ini Om Junway akan mengukur tingginya itu berapa. Jadi keluar angka yang presisi. Jadi tinggi saddlenya kalau saya bilang berapa? 73 cm. Saya bisa 731. Jadi lebih presisi lagi angkanya kayak gitu. Jadi ada keluar resep kayak gini. And if I have this recipe, and if I buy a new bike, I can just use this, right? Yes, if the objectives of the bike is the same. Ya, jadi kalau misalnya saya punya sepeda A, lalu saya beli sepeda B, saya ingin sepeda B ini sama persis dengan sepeda A, saya pakai ini. So if I have a new bike, I want it the same, I just use this. Ya, jadi Make sure the saddle is the same. ya asal saddlenya sama. Jadi kalau saddlenya sama, tinggal pakai ini, dia akan sama rasanya. Jadi kadang-kadang orang ada yang bilang sepeda ini pakai angka yang enggak, harusnya nggak bisa karena harusnya titik-titiknya kan sama. Jadi kayak posisi tangannya sama, sudutnya sama, itu kan bentuk frame-nya kayak apa aja. Kalau angka ketemunya sama kan sebenarnya sama aja. Nggak peduli ininya lurus,
sloping Iya. ya sama ya. Nggak peduli top-topnya Sama. lurus, sloping. Ketemunya kan di Karena ketemunya ya di titik-titik ini gitu. di saddle sama Pedal, iya. saddle, pedal, dan handlebar, 3 titik poin. Jadi kadang-kadang ada orang bilang nggak bisa sepeda ini sloping. Enggak, itu nggak ada kaitannya. Karena yang dihitung kan bukan bentuk slopingnya, tapi titik ketemu tangannya di mana, pedalnya di mana, dan pantatnya di mana sebenarnya. biasanya kalau itu kan apa ya, feedback dari sepeda itu ke badan kita biasanya yang pengaruh. Ya. Misalnya getarannya atau Ya, getarannya atau kerasnya atau empuknya, tapi kalau posisinya seharusnya tidak berpengaruh. Saya sendiri sih pengalaman sepeda saya puluhan, angkanya sama ya nggak masalah kayak gitu. Buat saya sih sama aja kayak gitu. Because I have many bikes and I fitted them the same, and it's basically works for me. So kadang-kadang orang bingung kok, ini sepeda ini beda tapi enggak. Saya punya puluhan sepeda, angkanya sama semua. Saya tiap hari ganti-ganti nggak ada masalah kayak gitu. Jadi sebenarnya yang penting ketemu resep ini gitu. And yang masalah kalau sepedanya satu tiap hari ganti-ganti. Ya, soalnya itu nggak tahu sepedanya siapa yang dipakai. ya itu masalah. Kalau sepedanya satu yang pakai ganti-ganti ya. Kalau orangnya satu sepedanya banyak nggak masalah. Ya. Asal angkanya sama ya. Ya. Itu maksudnya apa? Ya kalau pasangannya ganti-ganti. Bukan maksudku kalau sepedanya itu cuma punya satu, tapi ternyata di jalan ganti-ganti sepeda kan nggak tahu sepedanya siapa yang dipakai. Gitu loh, kan nggak boleh. Bisa ngambil di jalan. Gitu. Iya, dia ngambil di jalan. Ya, bilang dari tadi bingung Ya, aku. itu yang maksud saya. Kok ganti-ganti? Okay, Chen, so are you gonna try to? Yeah, so the next step is to document the bike position. Oke, jadi tadi diasumsikan ini posisi kompromi untuk saat ini untuk Om Rey. Lalu Om Rey bisa turun dari sepeda. Bisa turun nggak? Bisa salah. Turun Om. Iya nih loh. Ya, jadi setelah komprominya ketemu, Junwei akan menggunakan alat untuk mengukur, mencari resep ini tadi. Jadi kan tidak pakai meteran begini, enggak. Dia ada alatnya untuk mengukur tinggi berapa, lalu jarak antara bukan hanya dari ujung saddle ke handlebar, tapi juga jarak antara tinggi saddle dengan tinggi handlebar. Jadi dropnya berapa itu juga bisa dicari. Go ahead. Yeah. So what are you using? This is called a Zin tool. Ini namanya Zin tool ya. So it helps us to measure. It can measure distances. It can measure shape. Yeah, Jadi- so the first point. And then it goes to the camera. Kamera ya. Karena pakai kamera ya. Ya. So we do out the plane of the bike first. So this one tells the computer where is the bike. Jadi itu tadi untuk ngasih tahu kameranya sepedanya ada di mana kayak gitu. Then we tell the computer where is the front wheel. Jadi dia ngasih tahu pelek depannya di mana, pelek belakangnya di mana. Okay, and where is the BB? Where is the center of the bike? Kalau mencari titik tengahnya sepeda, ya. And then where is the handlebar? Jadi handlebarnya di mana? Ini sepedanya digambar. Can you draw, Ray? And where is the saddle? And the angle of the saddle. Jadi ini angle saddle-nya. Where is the head tube? Lalu head tube-nya di mana? Jadi sebenarnya dia gambar ini. And then where is the grips? Itu posisi pegangan tangan ya. Ya. Yeah. So we will have the measurements up and down. Jadi ini sepedanya Om Rey, geometrinya seperti ini. Jadi menggunakan sensor. Jadi gambarnya nggak usah digambar manual, cukup dipakai Zin tadi, langsung ketemu ini dimensi sepedanya. So we have the. Nah ini resepnya tadi. Jadi Om Rey, tinggi saddle berapa? Sekarang, Menurutmu berapa? saya sekarang 68,5. 68,5. Ya. Ternyata saddle tinggi Anda naik sedikit jadi 699. 69,9.
hampir 70 cm. Oke. Ya. Nggak kuat itu biasanya. Enggak, ini ketemunya segitu, 699. Nggak, maksudnya kalau saya coba yang sekarang. Yang sekarang. Terus yang lainnya? Oke, yang lainnya saddle setback min 59, min 6 cm. Saya lupa 7. 7, berarti mundur 1 cm ya. Maju ya. Maju 1 This one cm. is same saddle across the different bikes because this one affects what is the length of the saddle. Same saddle. Okay. Ya, same saddle. Jadi dengan saddle yang sama ternyata selisih 1 cm. Saddle setback, can you explain what saddle setback is? So the distance between the saddle nose and the BB, so it's here Ya. in the setback. Jadi dari ujung saddle, kalau ditarik ke bawah lurus, jaraknya dengan BB, dengan tengah BB itu berapa senti? Itu saddle setback. Itu that's important for the knee angle, right? Yes. For where the position, where is the rider in how far forward or backwards the rider? Jadi itu menentukan seberapa maju ke depan seorang pengendara. I usually, when I fit my bike, the first one I do is saddle height and setback. Yeah, this one. Yeah. If I find those two, then usually it's okay. Jadi saya kalau punya sepeda baru, yang saya paskan pertama, saya lihat resepnya, lalu yang saya samakan duluan adalah tinggi saddle sama saddle setback. Jadi semua sepeda saya tinggi saddle sama setbacknya sama. Posisi handlebarnya seperti tadi dibilang sama Chunwei, kalau pengen lebih agresif ya tinggal dipanjangkan, direndahkan, atau mau dibuat lebih tegak, lebih nyaman. Jadi, tapi posisi kakinya sama. Posisi kaki itu dari tinggi saddle dan saddle setback. Yeah. And what else do you look for? The drop, handlebar, reach and drop. Dan handlebar drop. Handlebar drop ini adalah, jadi kalau misalnya from the saddle, right? Yes, from the saddle. Jadi dari saddle, jadi saddle ini kalau ditarik garis lurus, selisihnya dengan handlebar berapa senti? Itu yang dimaksud namanya handlebar drop. Jadi dari saddle ditarik garis lurus, lalu dilihat jaraknya dengan handlebar. Jadi itu juga dicari. Jadi ini handlebar drop dari saddle dan jarak dari saddle. Jadi ini angka yang dicari juga. And then this is the 4 main points we look at. Ya, so, jadi itu poin-poin yang utama kalau punya sepeda baru ya. This 51. 512. Ya, 512, 512. Hampir sama. 51 kan? Berapa? 56 is 56. Now because it's a more aggressive position. 56. 56. Oh, cannot. Nggak bisa. How aggressive cannot be 56. Yeah. That means maybe you measure differently. You could measure top to here, is it? No. Cannot be 56. Yeah. But not. This is straight, but then once you at the most you plus 2 mm, cannot be 56. Jadi pasti nggak. Jadi 56 4 cm so it's 100 plus 140. Then you got 56. So do you kan I think you measure wrongly. Mungkin cara mengukurnya salah. So do you pull the tape from here to here or do you go straight? Just to the bar. This one measures straight, but if you estimate, you just go straight line. Jadi seharusnya lurus. Tapi kalau misalnya begini pun harusnya selisihnya nggak sampai 4 cm. Ya, nobody rides 56. Nggak ada yang unless you are really tall. Yeah. Ya, jadi mungkin cara mengukurnya yang salah. Jadi so that's the 4 key, right? Yeah, the 4 jadi key. kalau Anda beli sepeda, sudah punya resep, beli sepeda baru, yang pertama adalah tinggi saddle setback, handlebar drop, and handlebar reach. Itu 4 alat ukur yang paling utama. Kalau itunya ketemu, apapun sepedanya, apapun modelnya, rasanya bukan rasa, posisinya seharusnya sama persis kayak gini. Jadi nggak ada alasan frame-nya sloping, lurus, tradisional, nggak ada alasan. Jadi itu harusnya, karena angkanya didapat secara diukur seperti ini. Jadi pakai resep ini. And any more notes, Chunwei, from the sizing? No, I think that's all. So the position can be the same across different bikes, because the different bikes might have different geometry and different layout. So the feel and handling will be different, but the position can be the same. Nah, jadi menegaskan apa yang saya omongkan tadi, kalau menggunakan alat ukur yang tadi, karena geometri sepeda, bentuk sepeda macam-macam, feeling sepedanya mungkin beda, tapi posisinya pasti sama. Oke, Om Ray, ada pertanyaan terakhir kepada Chunwei sebelum? Karena dia kayaknya masih penasaran sama posisi dia. He's very
tinkering. He tinkers his bike every day. Try to change only one thing at one time. Nah, coba ubah, kalau pengen ubah satu hal, setiap kali ngubah satu aja, jangan langsung dua, jangan langsung tiga, satu dulu. Nanti kalau itu sudah pas, ubah yang lain lagi kayak gitu. Jadi metodikal ya. Bertahap. Nah, thank you Jun for this. I know kalau melihat Jun kayaknya dia lagi penasaran sama. So you're very curious about his pedaling, right? I know it's paddling, but it's difficult to explain on just a short explanation. Ya, jadi tidak bisa sesingkat ini. Jadi dia kayaknya penasaran, pengen fitting dia jauh lebih lama ini, kayak gitu. Jadi memang tidak semudah itu fitting, tapi kalau sudah ketemu seperti kayak saya ini ganti-ganti sepeda. Om Rey mungkin ada kesimpulan lagi atau pesan buat yang yang pasti yang dari sebelumnya tadi ini jauh lebih baik dari yang awal tadi. Karena tadi yang awal disuruh gini aja sudah ketarik satu urat saya gitu. Jadi kalau itu diteruskan ya mungkin nggak bisa jalan biasanya. Tadi di ankle ini sakit padahal cuma kelihatannya sedikit turun gini ya, tapi langsung sakit ya. Ya. Jadi bike fitting penting ya, sangat penting ya. Okay, so I think the conclusion of this is we'll let Rey ride 200 km tomorrow. No, that's a bad idea. So what I tell like those who have been fitted, so the next ride shouldn't be. I know we are joking, but the next ride shouldn't be too much, especially if there's a lot of change. So let your body adapt, because you don't want to know what we don't want to after the fit you do a crazy ride and then we're not sure whether is it because of your fitness or just you. So must be very careful. Jadi sarannya Chun Wei adalah setelah bike fitting jangan langsung goes 200 kilo atau 300 kilo. Or too hard or too long. Jangan terlalu memaksa, jangan terlalu jauh. Karena harus ngasih waktu untuk badannya beradaptasi. Dan karena kalau misalnya goesnya terlalu keras atau terlalu jauh dan merasa tidak nyaman, itu malah menimbulkan pertanyaan. Nggak nyamannya karena fittingnya, karena kecapean, atau karena kejauhan, jadi terlalu banyak variabelnya. Jadi, so step by step, right? Yeah, too many variables, so we're going to short this down to let your body adapt, and then if anything wrong, I know what's going on. Jadi kalau beri waktu pada badan untuk menyesuaikan, kalau ada yang tidak pas, kita bisa menyimpulkan kenapa. Okay, good. So I think next time we do a 5-hour podcast total body fit of Johnny Rey. TT fit. TT fit. Go to velodrome. Untuk velodrome ya. Okay. Huh? No, you have to. Okay. Thank you, Jun. I know you're a perfectionist. And you don't want to do it this short. Dia ini orangnya perfeksionis, aku tahu banget. Jadi dia nggak suka kalau nggak ada yang dia nggak ngomong, tapi saya kenal dia sudah bertahun-tahun. Saya tahu dia penasaran sama badannya Johnny Rey. Ini ada sesuatu yang jangan kaget nanti kalau setelah podcast ini kita tutup dia akan banyak foto-foto badannya dia gitu. Jadi oke, terima kasih, thank you Om Rey sudah mau jadi masih suratnya Om. Ya, belum. Jadi terima kasih Om Rey, terima kasih Jun, terima kasih King James tadi yang sudah bantu mengubah posisi sepeda. Moga-moga bermanfaat. Nanti kita kalau ada kesempatan kita akan bikin demo-demo seperti ini lagi. Dan moga-moga nanti yang dari sini yang goes jadi lebih seneng goes, dan yang seneng goes lebih tahu caranya selamat di jalan ya. Jadi selamat goes, selamat jaga keselamatan nomor 1. Dan moga-moga kita bisa ketemu lagi di jalan dan ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Halo, dengan saya lagi pembalap sombong. Ini episode bike fitting ya. Teman-teman saya yang baru itu biasanya sering komplain lehernya capek kalau mancal agak panjang, terus tangannya, terus itu pantatnya sakit. Terus saya lihat settingan sepedanya itu kok banyak yang ngawur gitu. Kira-kira saya kelihatannya ngawur. Terus saya tanya, kamu fitting di mana? Di sini, di sini, di sini. Ternyata fittingannya ya fittingan kaleng-kaleng gitu. Ya ndak cocok. Kalau mau fitting itu harus di bike fitter yang memang edukasinya
ke bike fitting, terus alat-alatnya komplit, teknologinya tinggi. Alatnya itu ada yang bisa tahu kamu pakai sadel apa yang nggak sakit, tipenya apa, komplit semua. Gitu. Kalau memang mau fitting ya harus fitting di tempat yang bagus. Jangan fitting ke fitter yang abal-abal. Sekarang kan banyak itu. Semua ngaku bisa fitting, tapi hasilnya kurang memuaskan. Daripada bayar mahal ke fitter abal-abal, lebih baik nanti saya fittingkan aja. Gratis, tapi pakai ilmu kira-kira saya saja ya. Oke, bye. Y'all ready to go? Come on. Let's do it. Watch it, post it, it's getting wild, man. All eyes, I'ma keep it dialed and swipe it, like it, look, I made it. Hashtag, yup, I'm the greatest. And the game don't stop till I get on top. Are you ready now?